Faruq karena dia bisa dari kata Furqan, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Saya baca dalam satu risalah bahwa Umar itu ketika makan makanan yang haram, pasti dia muntahkan. Perutnya tidak bisa menerima makanan yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المكتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر. Alhamdulillah yang saya muliakan adanya Guru Ta'al Mukarram Andri Guru Kiai Haji Muhammad Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan kesehatan beserta umur panjang sehingga dia bisa membina generasi-generasi kita, dia bisa menuntun kita untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh dewan pembina, dewan penasehat, terkhusus ketua yayasan Masjid Taqwa Makassar, Taqwa. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk mengayomi umat, untuk mengurus tempat ini sehingga ini menjadi jalan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya panggil ayahanda selaku Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya
sangat kenal beliau karena beliau pernah datang ke Segerap, dan kedermawanan beliau luar biasa. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk menuntun kita membina umat sekaligus membina masjid-masjid yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekcam yang mewakili Ibu Camat, seluruh pejabat dari kecamatan, Ibu Lurah, Ketua RT, Ibu-ibu Majelis Taklim, Bapak Babinsa, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, dalam hal ini Bapak Babin Katimas, anak-anakku, para santri tahfizul Quran, dan seluruh orang tua santri, para tamu undangan. Di sini banyak yang hadir, ada teman kuliah saya Wali. Saya tidak lama ceramah. Yang pertama karena merasa berat. Al-Mukarram Gurutta, mohon bimbingannya, mohon doanya. Yang kedua, saya harus melanjutkan perjalanan ke Papua. Saya harus di bandara jam 12 malam untuk berangkat ke Papua, karena sudah 10 hari tidak pernah pulang ke kampung, hanya putar-putar ke Indonesia. Alhamdulillah, malam ini ada tema yang diangkat oleh panitia. Mari kita tingkatkan rasa cinta kepada Rasulullah. Cinta itu tidak pernah berbohong, karena dia akan terkoneksi langsung dengan kalbu, akan terkoneksi langsung dengan raut wajah, dan akan terkoneksi langsung dengan tindak tanduk atau perilaku. Kalau ada anak muda cinta kepada satu perempuan, baru disebut namanya, pasti hatinya bergetar. Itulah maksud kalimat di dalam Al-Quran, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Kalau cinta kepada Rasulullah, mestinya ketika disebut nama Rasulullah, kalbu kita ada getaran. Kalau tidak ada getaran, berarti bukti cinta itu belum dalam. Satu. Yang kedua, orang yang cinta pasti sering menyebut. Maka salah satu tanda orang yang ingin menumbuhkan cinta yang besar kepada Rasulullah adalah banyak membaca sholawat. Kenapa sholawat ini penting? Yang pertama, sholawat itulah yang menyambung nurnya kita yang telah dititipkan oleh Allah dari Nurul Muhammad, dan itulah yang tersambung langsung kepada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca sholawat itu sebenarnya menyambung nurnya dengan ruhnya Rasulullah. Ketika kita berhenti membaca sholawat, maka nur itu pun akan terputus. Kapan tersambung kembali? Pada saat kita menyebut atau bersalawat kepada Rasulullah. Itulah sehingga para ulama-ulama tirakat yang masuk ke tarekat kadang memberikan kita jalan atau metode untuk selalu tersambung dengan Rasulullah, yakni zikir yang tidak bisa baca dengan zikir yang pendek. Ketika mengangkat kaki kanan, kita membaca Allah. Ketika mengangkat kaki kiri, kita membaca Muhammad. Pada saat kita duduk, ketika kita menarik nafas, baca Allah. Ketika kita mengeluarkan nafas, maka baca Muhammad. Ini satu metode supaya kita tidak terlepas dari nurnya Rasulullah. Ruh kita selalu tersambung dengan Nabi. Kecuali masuk ke dalam WC, jangan. Ulama kita mengajarkan, kalau engkau berjalan kemanapun, mau ke pasar, ke kantor, ketika jalan kaki, setiap mengangkat kaki, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ketika engkau duduk, tarikan nafas, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Maka kau tidak terputus dengan nurnya Rasulullah. Yang kedua, kau termasuk hamba yang tidak lalai dari zikir kepada Allah. Akan tetapi ini tidak mudah. Butuh riyadhah, butuh latihan. Kita butuh hidayah dan taufik. Karena ada dua hal yang selalu kita minta.
Makanya penceramah kalau di akhir ceramahnya selalu mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tidak pernah dengar mengatakan wabillahi hidayah wat taufiq. Yang disebut selalu duluan wabillahi taufiq dan hidayah. Kenapa taufik? Kenapa hidayah? Apa bedanya? Hidayah itu adalah petunjuk, sedangkan taufik adalah penjagaan dan bimbingan langsung. Contohnya, saya bertanya, di mana itu Masjid Taqwa, At-Taqwa Makassar, yang mengatakan kalau dari tol turun, kemudian belok, ambil kanan, baru masuk, di situ ada lorong, pas sebelah kiri, sebelah kanan, di situ. Itu sebenarnya namanya hidayah, petunjuk. Tapi kalau saya katakan di mana itu Masjid Taqwa Makassar, kemudian mengatakan ayo sini saya antar kau ke sana, itu adalah taufik. Maka hidayah adalah tuntunan Allah, sedangkan taufik adalah Allah yang menjaga. Hampir semua orang menghafal doa masuk masjid, itu hidayah. Tapi ketika mau masuk masjid, tidak semua orang ingat doa itu. Itulah bedanya taufik dengan hidayah. Kadang-kala kita masuk masjid kita lupa, nanti dulu baru ingat. Semua orang tahu bahwa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdal, lebih mulia daripada dunia dan isinya. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Hidayah dan taufik, 2 hal ini kita butuhkan. Hidayah yang menarik kita dalam kebaikan, taufik yang selalu menjaga kita supaya tidak keluar dari rel yang telah dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya sampaikan bahwa ilmu tidak akan ada nilainya kalau Allah tidak memberikan taufik. Saya kasih contoh bahwa ilmu tidak menyelamatkan, Pak. Tidak ada orang di dalam masjid ini yang tidak tahu kalau menginjak kulit pisang itu jatuh. Kita semua tahu, tapi kenapa masih ada orang jatuh gara-gara kulit pisang? Padahal dia sudah tahu. Berarti ilmu tidak menyelamatkan. Ilmu itu pengetahuan, tapi Allah yang memberikan keselamatan. Dari situlah ulama kita dari dulu hafal Quran, hafal hadis, tahu semua ilmu, tapi masih tetap berdoa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kemampuanmu hanya berusaha dan berdoa, urusan terakhir Allah yang menentukan. Inilah yang harus kita pegang. Makanya saya sampaikan bahwa semua langkah kita, apakah penjual, apakah pejabat, apakah seorang guru atau seorang ekonom atau apapun, langkah kita yang pertama mulai karena Allah dan Rasulnya. Jalanlah karena dia, jangan pernah mundur dan bergeser hanya karena penilaian manusia. Itu kuncinya. Saya kemarin sempat menyampaikan begini, jika engkau memulainya karena Allah, maka jangan pernah berubah karena hanya manusia yang menilai. Tetaplah istiqamah di mana kau memulai, dan akhirnya pun akan engkau mendapatkan rahmat dari situ. Banyak orang, Pak, ketika dicaci, dicerca, mundur, padahal dia memulai karena Allah. Tidak ada pekerjaan di dunia ini tidak ada tantangan, Pak. Tidak ada. Maulid ini saja kita anggap baik, ada yang menyalahkan. Coba. Ada yang menganggap maulid ini adalah bid'ah. Pelakunya masuk neraka. Kalau kita pakai pendapat ini, semua yang hadir di sini dan yang paling pertama ketua panitia baru ikut ustaznya karena dia yang panggil. Kalau ini yang kita yakini. Tapi apa perbedaan dua pendapat ini? Saya selalu mengambil jalan tengahnya. Orang yang tidak bermaulid itu adalah orang yang sangat takut melakukan sesuatu yang bisa membuat dia masuk neraka. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berusaha keras mencari pahala dan berkah serta syafaat supaya dia bisa selamat nanti. Itu kuncinya. Citimi tautama ranaka, citimi macina tama suruga. Kan pada-padamu itu. Ini. Makanya tidak usah saling menyalahkanlah. Kalau dia mengatakan tidak ada dalilnya, ada Sahih Bukhari Muslim. Dalil yang paling kuat tentang peringatan Maulid Nabi bukan Maulid Nabi. Kalau Maulud bayinya, kalau Maulid waktu lahirnya. Dalil yang paling kuat adalah puasanya Nabi pada hari Senin. Itu yang paling kuat.
Kenapa? Karena Rasulullah ditanya, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin itu saya lahir. Yang kedua, wahyu pertama turun itu hari Senin. Sederhana begini, supaya saya sering ulang-ulang ini supaya kita ambil hikmah sedikit di sini. Hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi. Sekiranya Allah mentakdirkan Nabi lahir hari Selasa, maka Nabi akan puasa hari Selasa. Sekiranya Allah takdirkan Nabi lahir hari Jumat, maka Nabi akan puasa hari Jumat. Karena Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Cuma kebetulan dia lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Pertanyaannya, Bapak Ibu lahir hari apa? Kalau lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Kalau lahirnya hari Kamis, puasa hari Kamis. Jadi bagaimana Ustaz? Berarti salah itu saya puasaku? Tidak. Ulama kita mengatakan begini, siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan itu sunnah. Mulai dari sejak Nabi lakukan sampai dunia kiamat. Yang kedua, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, kalau hari Rabu dia lahir, dia puasa hari Rabu, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu sunnah hingga dunia kiamat. Ini saya harus pelan-pelan supaya kalau cepat itu nanti tidak ngerti. Nah, kenapa kita puasa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu Ali disebut karamallahu wajhah, Abu Bakar disebut As-Siddiq, kemudian Umar disebut Al-Faruq. Itu ada nama-namanya memang. Kenapa Sayyidina Ali disebut karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah? Karena menurut riwayat dalam kitab Risalah, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya satu kali pun dalam hidupnya, sehingga Allah keramatkan wajahnya. Itu keistimewaan. Kalau kita, Pak, bukan kemaluan kita, anunya orang yang kita mau lihat. Bagaimana bisa keramat wajahnya? Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena dia bisa dari kata Furqan, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Saya baca dalam satu risalah bahwa Umar itu ketika makan makanan yang haram, pasti dia muntahkan. Perutnya tidak bisa menerima makanan yang tidak halal. Itu saking cepatnya bisa membedakan. Saya telusuri apa doanya, apa amalannya. Ternyata saya dapatkan di satu kitab bahwasannya yang dibaca Umar pada makanan sebelum dia makan, dia baca 7 kali, Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hafal ini. Ini juga doa dibaca kalau tidak mau kena gigi nyamuk. Saya diajar guru tang, kalau tidak mau digigit nyamuk, pertemukan kedua garis tangan ini, tekan. Baru tutup jari, baru tahan nafas, baru baca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baru tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke tubuh, insyaallah tidak digigit nyamuk. Tapi kalau tidak apa, dihafal tidak apa-apa. Nanti penjual bayroni itu bangkrut. Makanya orang tua kita dulu itu memberikan simbol. Ada kalimat hikmah sederhana kalau orang mau merantau. Dari Sidrap mau ke Makassar, dari Sidrap mau ke Malaysia, orang Sidrap mau ke Kalimantan, orang Wajo mau ke Kalimantan, orang Wajo mau ke Malaysia, orang Bone, pokoknya dikasih baca-baca. Ini mau pakai nak kalau mau ke merantau. Abu Bakar tatur dioloku, Ali tatur di atauku, Usmar di adioku, Umar di monriku. Nasalipuri nurul Muhammad baraka doa la ilaha illallah kun fayakun. Ya sempat mereka. Sebenarnya itu bukan baca-baca, tapi itu pakaian. Makanya tidak mengatakan engkau baca, maka kami engkau pakai. Abu Bakar tatul dahulukan kejujuran.
As-Siddiq. Dimanapun engkau berada, kalau kau jujur, pasti kau dipakai. Yang kedua, Ali di sebelah kanan. Ali itu imannya kuat, maka dahulukan agamamu. Kiri Utsman, nanti persoalan harta belakangan. Jadi urus dulu agamamu, nanti rezeki akan ikut. Makanya Utsman di kiri, Ali di kanan. Umar di belakang. Umar itu berani, artinya jangan pernah mundur walaupun seberat apa masalah kau hadapi, maka engkau akan diberikan nurnya Rasulullah. Malempu ko mupatuju agama majo orang parange warani ko petuju pengenge, insyaallah Nabi tepat selamat. Itu maknanya. Cuma kita dibaca baru tutup hidung. Ini jadi masalah. Ini ilmunya orang dulu. Cuma kadang-kala tidak pakai. Makanya kita pakai itu bukan baca-baca, tapi itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan dengan perbuatan. Kembali untuk menumbuhkan rasa cinta itu tadi, paling tidak kita harus kenal Rasulullah. Kenal dulu dia. Ternyata Rasulullah baru nurnya diturunkan di dalam perut ibunya Aminah, itu langit sudah terbuka pintunya. Makanya dalam 1 tahun ada 6 malam pintu langit tidak tertutup. Kalau mau berdoa, lakukan di waktu itu. Yang pertama, malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab inilah nurnya Rasulullah masuk ke dalam perut Aminah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Yang keempat, malam 10 Zulhijjah. Itu malam hari raya Idul Adha. Kemudian yang kelima, malam hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal. Yang keenam, malam Jumat. Tapi malam Jumat ini tidak sepenuhnya. Cuma ada hadis mengatakan siapa yang bersolawat kepada Nabi 100 kali pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Jadi kalau mau berdoa, Pak, pintu langit itu tidak tertutup. 1 malam penuh terbuka. Kapan? Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Guru Taki Haji Muhammad Said Abdul Ghani almarhum al-Maghfurlah, salah satu waliullah, itu menyampaikan begini: siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, mulai dari maghrib dia tidak tidur sampai masuk waktu subuh, hanya beribadah semalam suntuk, hanya karena mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika dia wafat, jasadnya akan hilang di kuburan. Ini ilmunya ulama. Tidak apa-apa saya bongkar, Pak. Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalle itu hilang di kuburannya. Saya dapat informasi langsung dari orang yang memasukkan ke lahat guru saya, almarhum al-Maghfurlah Ki Haji Fathuddin Sungkara. Beliau yang memang diminta oleh guru tak mengatakan kalau saya meninggal, Haji Fathuddin ngada, suruh dia yang memasukkan saya ke dalam lahat. Saya pernah tanya beliau di pondok, karena saya tinggal di pondok beliau, dibina langsung oleh beliau. Apa yang dia bilang? Saya tanya, Pak Kiai, bagaimana guru tak? Karena biasa ulama-ulama khusus itu ada tanda-tanda ketika dia meninggal. Apa yang dia bilang? Enak. Ia tu guru tak Haji Abdul Rahman Abu Dalle wali. Apa ia matun nawampe angkamuki? Upalinna ia kucalori eta detoni. Saya buka kain kapannya, hanya kapas di dalam, tidak ada isi. Itu guru tak. Hari ini dan beberapa tahun lalu saya punya kesimpulan satu, bahwa seandainya peringatan Maulid ini dibenci dan dilaknat oleh Allah, maka pelaku-pelakunya tidak mungkin jadi wali. Itu saja kuncinya. Saya ulangi, kalau sekiranya peringatan Maulid ini adalah bid'ah, barasanji adalah bid'ah, baca doa adalah bid'ah, maka pelaku-pelakunya tidak mungkin menjadi wali. Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalle, saya tidak tahu beliau keliling ceramah Maulid.
baca barasanji, keliling ceramah Isra Mi'raj. Kalau semua yang dilakukan itu adalah bid'ah dan dilaknat, tidak mungkin dia jadi wali. Maka sampai hari ini saya selalu berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan saat ini itu diridhai oleh Allah dengan kita melihat bagaimana Allah cinta kepada orang yang melakukan itu. Itu saja kuncinya, Pak. Tidak usah terlalu banyak dalil. Karena agama itu bisa dilihat dengan mata kasar. Lihat pelaku-pelakunya. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak diridhai, berarti memang ini dilaknat. Tapi coba lihat ulama-ulama kita dari Yaman, Andre Gurutta Al-Mukarram, Haji Samsi Baco, almarhum Al-Maghfurlah, semua pelaku maulid, dan beliau itu punya keistimewaan khusus. Kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Sebenarnya seribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah sampai hari ini. 25 nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Quran, 24 selain Rasulullah. Dipilih ulama, kenapa cuma 2 yang diperingati maulid ini? Coba, 24 nabi dan rasul disebut, kemudian disaring oleh ulama. Dari 25 itu dipilihlah 5 orang yang istimewa, disebut ulul asmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dipilih 5 orang ini, disaring dulu. Dari 5 orang ini dipilih lagi 2. Kenapa? Cari yang paling sedikit kesalahannya, banyak kebaikannya, dan tidak panjang umurnya. Siapa? Nabi Rasulullah SAW dan Nabi Isa. Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan Natal, Nabi Muhammad diperingati kelahirannya dengan Maulid Nabi. Makanya cuma 2. Padahal bisa semua diperingati karena kita tahu tanggalnya, karena ada di buku sejarah. Tapi kalau mau diperingati semua kelahirannya, pasti sibuk Imam Maulid. Di Afrika Selatan orang Maulid itu 6 bulan, Pak. 6 bulan. Tapi padang yang tandus, padang pasir yang tandus, tidak ada air di dalamnya, rumput tidak bisa tumbuh, bahkan pasir menjadi hangus. 6 tahun dia tempati bermaulid, itu tumbuh subur tanaman. Kenapa? Ternyata sholawat Nabi bisa menghidupkan lembah yang mati. Kenapa Madinah sebelum Nabi masuk itu adalah lembah yang banyak penyakit di dalamnya, tapi ketika Rasulullah datang itu menjadi negeri yang makmur dan tentram. Kenapa? Karena nurnya Rasulullah. Inilah kesimpulan ulama kita mengatakan, kalau engkau kena penyakit, perbanyak sholawat, akan sembuh. Kalau ada orang hidupnya tidak jelas, suruh banyak sholawat. Karena yang bisa merubah kondisi yang tidak baik menjadi baik, itu sholawat. Kenapa? Karena ibadah yang tidak pernah ditolak cuma 2. Yang pertama sholawat, yang kedua istighfar. Salawat tidak pernah ditolak karena dia langsung kepada Nabi dan malaikat yang mendoakan. Istighfar tidak pernah ditolak. Kenapa? Karena dia langsung kepada Allah, tidak ada yang lain. Makanya saya itu kalau salawat, Pak, pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak yang tidak sepakat dengan tidak menggunakan kata Sayyidina. Masing-masing ada dalil. Tapi saya mengatakan begini. Guru saya pernah menegur ketika saya baca salawat dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nasan, enak, maigatu Muhammad, Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad Kasim, Muhammad Rafi, makai ke Muhammad tu. Ya pemakadako Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad ini ke bosan. Tapi ya pemakadako Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti tidak ada yang lain. Maka tentukan kalimat itu dengan menunjuk satu orang khusus. Ini guru tak, tapi boleh tidak sepakat, yang sepakat silakan. Saya tidak permasalahkan itu. Makanya ulama kita itu semua punya alasan, Pak. Cuma masalahnya biasa kita tidak tahu alasannya kenapa. Makanya konteks agama, ketika kita pahami akar masalahnya, maulid ini kan disalahkan karena dia tarik dalam ranah akidah.
Padahal agama ini kan terbagi 3 kajian. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kajian Islam bicara hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya fikih-fikih, paham. Dan paham tidak mungkin satu. Karena Allah yang bilang, walizalika halakahum. Makumimatu kuru pancaji berlainan paham. Makanya fikih lahir mazhab disebutlah Syafi'i, Maliki, Hanafi. Dari situ. Tapi pasti berbeda. Masuk ke satu tingkat di dalamnya, kajian tauhid. Ulamanya bukan fuqaha, karena ahli fikih disebut fuqaha, ahli tauhid disebut murabbi. Beda. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Tapi naik satu tingkat, kajian ihsan. Kalau tadi di bawah fikih disebut fuqaha, di dalam tauhid disebut dengan murabbi. Kalau kajian ihsan disebut mursyid. Beda. Apa yang dibahas? Adab, akhlak, etika menyembah kepada Allah, etika berpakaian dalam sholat, etika dalam berdoa, etika dalam berzikir. Makanya orang yang belajar akhlak, tasawuf itu sangat besar penghargaannya. Tapi ketika orang tidak paham yang 3 ini, ajaran tasawuf ditarik ke tauhid, ajaran fikih dikasih naik ke tasawuf, pasti rancu. Saya kasih contoh, hormat kepada bendera merah putih, kalau dibawa ke tauhid itu musyrik. Coba, kenapa banyak yang menganggap hormat kepada merah putih itu musyrik? Karena menyembah selain kepada Allah, hormat selain kepada Allah, karena dia bawa ke tauhid. Padahal ini ada pada tataran adab. Hormat itu adalah penghargaan kepada ulama kita yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Sedangkan akhlak itu melampaui hukum karena dia penghargaan. Coba, sungkeman. Kemarin kan ada fatwanya. Bapak ibu yang sering nonton TV kayak Roja, itu pasti temukan bahwa sungkeman itu adalah musyrik. Kenapa? Karena sujud selain kepada Allah. Karena dia tarik adab turun ke tauhid. Sungkeman ke orang tua itu adab, akhlak anak sebagai takzimnya kepada orang tua, bukan penyembahan kepada bapak ibu. Ini masalahnya. Karena akhlak dibawa turun ke tauhid. Coba kalau fikih dikasih naik ke tauhid, mana? Makan obat itu musyrik, Pak. Karena meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Coba, itu bahayanya kalau anda paham ini. Makanya jangan dicampur. Saya kasih tahu, ulama tasawuf kalau singgah di warung, dia tidak mau makan kecuali dia bayar. Karena alasannya kalau kau makan dulu baru bayar, sama ketika kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah makan baru kau minta. Ini bicara tasawuf. Kalau kita bicara fikih, yang penting sudah sepakat, nanti terakhir baru dibayar, selesai persoalan. Coba, makanya Pak, Yahudi yang mendirikan KFC di mall-mall itu menggunakan ilmu tasawuf, bayar dulu baru makan. Coba, kan beda. Makanya saya bilang harus diletakkan di porsinya. Sama dengan dokter, kalau jantungmu bermasalah jangan ke dokter kulit. Tidak bakalan ditemukan. Kalau sholatmu tidak khusyuk, jangan ke ahli fikih, tanya ke mursyid mereka. Karena adab masuk ke ruh, fikih masuk ke gerakan. Makanya Allahu Akbar. Iya, tapi hilang. Kenapa? Karena fikih dia mau tarik ke tasawuf, tidak bisa. Nah, ini. Ulama tasawuf pantangannya tidak boleh singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Tidak boleh. Kau singgah mengotori tempat
suci. Tapi ulama fikih Syafi'i mengatakan kalau kau singgah di WC masjid cuma makruh, bukan haram. Makruh. Makanya kalau mau selamat sudah buang air kecil baru wudu dulu baru pergi, karena kau melakukan sunnah, itu menyelamatkan diri namanya. Coba. itu kalau bicara tentang masalah kaidah. Begitu juga. Kalau orang bicara hukum, dia tarik ke fikih, silakan berdebat. Imam Syafi'i, Imam Malik. Coba saya kasih tahu satu, Pak. Saya pernah protes ketika baca kitab ini. Oh, ternyata ini Imam Malik ini kayak kebablasan. Tapi setelah menemukan tujuannya, baru saya sadar betul kata Imam Malik. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang makan minum siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, dia hanya mengganti puasanya 1 hari. Kalau dia batalkan puasanya dengan makan minum sengaja di bulan Ramadan, dia ganti hanya sesuai yang dia tinggalkan. Kalau Imam Malik tidak. Kalau dia makan minum sengaja di siang hari Ramadan, dia harus ganti 60 hari. Kenapa berbeda? Imam Malik itu meninjau ke depannya. Sedangkan ulama kita sebagian melihat hukumnya. Yang mengganti 2 bulan itu adalah orang yang berhubungan suami istri di siang hari. Kalau Imam Malik tidak, yang makan minum berhubungan sama-sama 60 hari. Kenapa? Imam Malik berpikir begini, kalau ada pengantin baru 2 hari sebelum masuk Ramadan dia menikah dan ingin berhubungan, kalau dia berhubungan 2 bulan dia harus ganti. Kalau hubungannya menyebabkan puasanya batal, maka dia harus mengakali minum air 1 gelas baru berhubungan, cuma 1 kau ganti. Coba analisa Imam Malik ini. Jadi Imam Malik mengatakan bisa saja orang mengakali nanti agama. Kalau makan minum saja baru diganti cuma 1, enaklah orang yang mau melanggar. Dia makan minum baru berhubungan, 1 tidak ganti. Jadi dia bisa mengakali agama. Makanya Imam Malik tutup itu. Dia tidak buka. Pokoknya makan minum berhubungan 60 hari. Selesai. Karena dia mengatakan kafarat itu memberi makan anak yatim, kemudian berpuasa 60 hari. Sebenarnya itu adalah kafarat bagi orang yang melanggar, bukan saja hubungan, semua yang membatalkan puasa. Nah, itu coba, itu Imam Malik. Saya ambil lagi 1 contoh sederhana. Imam Malik itu, Pak, bukan Abu Hanifah. Kalau ada ayam yang dikena musibah, ditabrak motor atau tabrak mobil, kemudian lompat-lompat, kita ambil pisau kemudian sembelih, itu halal. Halal. Ayam kita kemanutan dalam foto, langsung ambil pisau, baca Bismillahirrahmanirrahim, potong, baru lepas. Selama ada darah menetes di batas sembelihan dan itu masih bergerak, berarti dia halal dimakan. Karena dia masih hidup dan pengaruh sembelihan ada. Imam Syafi'i mengatakan itu bangkai. Biarpun bergerak, kau sembelih tetap bangkai. Kenapa? Karena kau mengakali, tidak kau sembelih pun mati. Coba, karena pergerakannya itu menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali sabotase, sembelih dengan alasan mau memakan. Maka dia mengatakan gerakan itu kau sembelih tidak ada gunanya, tetap bangkai. Coba, mana yang mau dipakai? Oh, kita mengatakan kalau anak ayam Ustaz Syafi'i, kalau ayam besar Imam Malik, Abu Hanifah. Ini ya, makanya ulama kita itu hati-hati. Kalau pakai Syafi'i, kalau sudah disembelih dimasukkan ke dalam derung seperti penjual ayam potong. Masukkan ke dalam karung, kemudian di situ meninggal, tidak apa-apa. Karena yang dihitung yang pertama. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, yang dihitung yang kedua, kau sembelih baru kau masukkan ke dalam karung, baku tindis kemudian mati, maka itu bangkai. Karena yang dihitung yang kedua. Bahayanya. Coba. Pikirkan begitu. Pasti berdebat orang. Coba, hadis sama-sama ada hadisnya, Pak. Ketika ada anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Orang tua dulu Arab Badui, ya Rasulullah, kalau saya menyentuh kemaluan, kalau sudah berwudu, menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya ingin sholat, apakah saya harus berwudu? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Berarti menyentuh kemaluan tanpa pelapis tidak batal wudu. Kalau kita pakai ini hadis. 29 hari kemudian dalam ilmu mustalah al-hadis, ada 3 orang anak muda datang kepada Nabi bertanya di serambi masjid. Ya Rasulullah, ketika kami sudah berwudu kemudian mau sholat, tapi kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, apakah kami harus berwudu? Nabi mengatakan, berwudulah kalian semua. Satu pertanyaan, tapi sama pertanyaannya dengan yang kedua, tapi jawaban yang diberikan berbeda. Dari sini muncul pendapat yang pakai metode tarjih, menganalisa mana paling kuat. Imam Tasyafi mengatakan orang tua yang bertanya dari gunung, yang kau tahu matua dua lah sana, patah kelupan nama taru-taru. Baru tidak ada saksi. Makanya ini lemah hadisnya, tidak dipakai. Tapi tetap dia tahu ada hadisnya, cuma dia mengatakan tidak dipakai. Karena tidak ada saksi yang kuat. Kemudian orang tua, baru dia Arab Badui, Arab dari gunung. 3 anak muda, hafalan dan ingatannya kuat dan ada saksinya, maka ini yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan metode tarjih, menganalisa. Tapi ulama lain tidak pakai itu, dia pakai yang kedua, metode amandemen yang disebut dengan nasi mansukh. Hadis yang pertama mana? Oh ternyata hadis orang tua ini yang dari gunung. Hadis belakangan muncul 29 hari, ini anak muda tadi. Jadi hadis yang dulu dihapuskan oleh hadis yang baru, sama dengan amandemen kalau undang-undang. Jadi itu tidak dipakai lagi, yang terbaru dipakai. Imam Malik mengatakan tidak. Nabi sebutkan, tapi Nabi tidak menghapuskan. Coba perhatikan, ini analisa. Yang datang bertanya orang tua, yang datang bertanya kedua anak muda. Oh berarti kalau anak muda yang pegang kemaluannya tanpa pelapis batal wudunya karena ada syahwatnya. Kalau orang tua tidak apa-apa karena mungkin gatal gila garut, tidak ada syahwat. Makanya satu hadis tapi 3 pendapat karena analisa yang dipakai masing-masing beda. Ini penting ditahu. Biasa kan mengatakan kok sama-sama hadis, kenapa berbeda? Karena analisanya beda. Inilah keluasan ilmu ulama fikih sehingga mereka tidak saling menyalahkan. Tapi sekarang banyak Pak, baru baca di laptop, dengar ceramah langsung melotot matanya masuk neraka. Wah ini jadi masalah. Tapi tidak ada di Makassar, di sana semuanya. Ini sudah hampir 1 jam. Lutut saya sudah mulai ngini. Kemudian saya kembali ke analisa. Rasulullah itu sebenarnya kalau kita ucapkan salam kepada beliau itu beda. Assalamu alaika. Coba. Assalamu alaika dalam nahwu sharaf. Kalau ada ahli bahasa Arab, saya ahli di bahasa Arab. Tapi dalam kaidah nahwu sharaf, alaika itu adalah muhabbab. Ketika disebut kalimat alaika itu tidak ada jarak yang disalami dengan yang mengucapkan salam. Jadi sebenarnya ulama tasawuf dari dulu mengatakan jangan pernah mensalami Nabi kalau kau tidak menghadirkan dia. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadirkan Nabi? Ulama tarekat di Bugis, ulama Bugis tarekat itu mengajarkan soko patan rupa, 4 unsur, sulapa apa. Coba, tapi saya akan bahas satu-satu supaya tidak disalahkan. Karena saya ini pembela tarekat. Kalau ada yang menyalahkan tarekat, kecuali tarekat yang sempalan itu yang tidak jelas, memang kita kalau melanggar. Saya pernah diwasiatkan guru tak, namo nak macet tengok ko daw-dawnya, dia nak kedo daw-dawnya, namo malala mo kiasi nawe, aja tu mo curi ko dia na sempajang. Pesan guru tak, namo ko daw-dawnya macet tengok aja mo curi ko dia na sempajang. Nasaba lagi hebat imanu-manu enanya. Ya ko ye curu lagi hebat balele nalena. Begini, kenapa ada istilah sulapa apa? Soko patan rupa, songkolo 4 macam. Biasa orang bikin tapi tidak paham. Merah, kuning, putih, hitam. Merah simbol api, kuning simbol angin, air simbol putih, hitam simbol tanah.
sifatnya api berdiri. Simbol berdiri itu huruf alif. Sifatnya angin itu ruku. Simbol huruf ruku itu huruf H. Begini, H. Kemudian sujud itu simbol tanah. Sifatnya adalah tanah, simbolnya adalah huruf dal. Duduk adalah huruf mim. Duduk simbolnya tanah dan tanah itu huruf mim. Makanya hurufnya huruf mim. Jadi kalau diruntut alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Coba. Itu tulisannya Ahmad. Unsur tubuh kita ini dari tanah, api, angin, dengan air. Tapi kok Pak Ustaz tidak nampak apinya? Kalau kita marah, panas telinga, itu unsur api. Kok tidak jelas? Sama dengan ibu-ibu mengambil mentega, baru ambil terigu, ambil telur, ambil gula pasir, gabungkan, baru blender, insya Allah jadi roti. Hilang gula pasirnya. Sudah paham? Unsur tubuh begitu. 4 unsur ini kalau ditarik ke sholat, tattomi alifu, rokoi ha, sujui mim, tudangi dal. Makanya Ahmad. Jadi ya sangnya sampajang Ahmad, ya sangnya mas sampajang Muhammad. Majilah kada Muhammad. Karena kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Itu orang tua dulu bahas itu, Pak. Cuma kenapa? Lebih mudah dipahami kalau begitu. Oh, iya jangan sampai sampajangi iya mato. Jadi ya dewa sampaja ternyata tahu mah. Itu coba. Saya sedikit masuk. Coba kita lihat. Tangan kita Pak kiri kanan. Ini falsafah. Saya masuk sedikit ke ilmu hikmah. Ini ada simbol. Ini angka 8. Angka Arab. Ini angka Arab, angka 8. Itu menghadap ke bawah. Begini modelnya. Baru ada angka 1. 18. Yang di sebelah sini 81. 81. Ini 18. Coba tambah itu. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Kenapa ada tangan? Alif, lam, ha. Allahu pas 100. Coba. Itu dipahami dulu. Cuma sekarang baru berubah. Karena orang tidak kejar itu. Orang tua dulu itu tarikatnya luar biasa. Sehingga dia bisa memahami unsur ini ke sini, unsur ini ke sini, unsur. Dia bisa tahu. Sehingga kalbunya cepat tembus. Karena itu pendalaman makna. Cuma sekarang tembusnya kita tidak. Dulu Pak, kalau kita mau ketemu ulama, itu sholat sunnah istihara sampai 3 hari. Sekarang gampang, tinggal SMS. Di mana posisi? Baru bilang, OTW, selesai. Sebut alamat rumah, tinggal dicari Google Maps, bicara langsung, 300 meter ke depan, belok kiri. Iya, dulu bertanya keliling untuk kalau didapat. Sekarang lebih cepat, makanya doa sudah mulai hilang. Itu kan pergeseran. Tapi saya tidak salahkan. Karena handphone juga bisa membuktikan peristiwa-peristiwa dahsyat dalam agama. Orang di tanah suci Pak, kalau disuruh video call, itu mukanya kelihatan di sini, bicara di sini, padahal tidak ada kabel dari bawah. Kok bisa bicara muncul mukanya, aslinya muncul padahal dia ada di Mekah? Kenapa Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale bisa khutbah di 2 tempat? Dia khutbah di Pangkep, juga khutbah di Pinrang, muridnya yang terbuka. Nanti berdebat, baru datang menghadap. Apa ada nasa Guru tak? Ya kuiya, muitana, ya tongat wajan mau pengewang. Saya ketemu muridnya Guru di Kendari. Tapi sudah meninggal itu, di Kendari. Saya bicara langsung. Dia mengatakan begini, Ustaz, saya ini bersyukur. Guru tak dulu setelah saya selesai di Mangkosok, saya diutus ke sini mengajar, tapi saya baru 3 tahun belajar di Mangkosok. Tapi saya kasih tahu Guru tak, ini tahu kak? Nah dia punya gak bisa nih. Saya belum tahu, makanya Guru teh, enggak kita boleh. Dia bisa baca buang. Ini belum lancar, masa kalau kamu Pak Guru nih? Makanya Guru teh Bismillah jokano. Apa yang dia bilang? Setiap saya mau mengajar kalau subuh, saya bangun tahajud, membuka kitab itu, Guru tak datang duduk di depan saya yang membacakan.
Padahal guru kita sudah meninggal. Itu terkoneksi. Coba kita cari deteksi. Kita deteksi, Pak. Guru Taiman Lapio, Kiai Muhammad Tahir, 20 tahun lebih meninggalnya, dia beli Senin di Bosowa, 400 sak. Dia yang bayar. Tidak ada orang yang tahu. Nanti sopir yang antar Senin tunjuk fotonya, bilang ini yang bayar. Ini Madiun. Karena Allah sendiri yang bilang, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Orang hidup itu, Pak, seperti burung di dalam sangkar. Ketika orang meninggal seperti burung yang dilepaskan dari sangkarnya, dia bisa kemana-mana tanpa dibatasi oleh waktu. Itulah ruhnya para wali. Maka Profesor Dr. Guru Rahim Arsyad, termasuk Guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, apa yang dia sampaikan, bukan ulama kalau belum ada gurunya orang mati. Coba saya tangkap bahasa ini, ternyata ada di kitabnya Imamul Ghazali. Kalau kita buka kitab Hiyaliddin, Imamul Ghazali menyebut nama guru, mursyidi, guruku, tapi tidak ada namanya. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa kau tidak menulis nama gurumu kalau hanya mengatakan guruku? Apa kata Imamul Ghazali? Saya takut kalau ada fitnah, karena orang ini meninggal ratusan tahun sebelum saya lahir. Coba. Ilmunya orang dulu itu, Pak, hebat. Karena kalbunya tajam. Makanya saya mengajak perbanyak sholawat. Ibu-ibu, saya mengajak perbanyak sholawat. Karena sholawat itu yang pasti sampai. Cukup kuncinya, tidak usah neko-nekonya. Kalau sholawat mau kaya, ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Insya Allah rezeki itu tidak seperti air hujan. Baca itu. Hafal nih, belum? Kalau belum hafal, ini sudah 1 jam. Kalau belum hafal, saya kasih jalur syafaat. Orang yang dijamin selamat kan 2 aja, Pak. Pamasena Allah Ta'ala atau syafaatnya Rasulullah. Kalau kita tidak bisa dapat rahmat Allah, cari syafaat. Siapa yang dijanji syafaat? Yang pertama yang dijanji syafaat, orang yang sudah bermimpi ketemu Nabi. Itu dijamin. Mau tahu amalan mimpi ketemu Nabi? Kalau mau mimpi ketemu Nabi, saya kemarin dikasih tahu sama guru tak, jangan marah dan jengkel selama 40 hari. Itu saja. Jangan marah selama 40 hari. Kalau kita, Pak, 40 kali marah 1 hari. Kalau bisa bertahan tidak marah, itu pasti telinga kanan akan berdengung. Dan itu pesan Nabi. Siapa yang berdengung telinga kanannya, maka saya menyebut namanya di hadapan jamaah para malaikat yang mulia. Dan malaikat itu bertasbih hingga tembus ke telinganya. Maka dari situlah kita diminta membaca basmalah, baru bersalawat dan doa kebaikan. Jangan tutup, biarkan dia berdengung. Karena itu tasbihnya para malaikat. Terkoneksi dengan ruh kita. Cuma kadang kita kalau telinga berdengung udah cukup. Ini jangan. Kecuali yang kiri tutup dengan jari telunjuk, kemudian bacalah haula wala quwata illa billah. Itu tolak banget. Nah, ini. Makanya sholawat kepada Nabi itu, Pak Bu, ada 2 macam. Ada sholawatnya bentuk sekarang dan akan datang, tidak terputus. Ada sholawat yang bentuk lampau, fil madhi. Ada kan fil mudhari, ada fil madhi. Kalau fil madhi kan sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau mahalul qiyam dalam barasanji yang dipakai itu sallallahu, bukan Allahumma sholli. Kenapa? Karena yang disalami adalah nurul Muhammad. Dia yang pertama, Pak. Nabi Adam itu ketika mau menikah dengan Hawa, maharnya sholawat. Iya narona sapat tareka sampai salawat maharna Nabi Adam pumelo pun dikabateng dewa Pak Guru ini. Cari. Kenapa? Pakai sallallahu, karena yang pertama diciptakan adalah nurnya. Di dalam Al-Quran Allah sudah informasikan
qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Coba ini ayat, Pak. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Yang pertama diciptakan Allah adalah nur. Itulah makna kalaulah ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Itu maknanya. Likulli syai'in nur Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Makanya orang tua dulu kalau mau makan sapi, makan kondrok, makan bakso, itu dia bilang tidak mungkin kena kolesterol. Kenapa? Alai Pak, murah. Engkau dari Nur Muhammad, makanan ini dari Nur Muhammad. Tapi kau yakin tidak mungkin merusak kalau dia masuk pada ciptaan Allah. Nah ini ciptaan manusia, salami dia dengan nurnya Muhammad, baru minta supaya dia masuk dengan selamat. Tidak kena kolesterol itu Pak, makan saja. Itu kuncinya. Tapi yang penting yakin, jangan bilang, baik kalau kena mampus saya, mampus betul itu. Dari sini ulama kita, makanya Pak Tarekat, ia tuh nabi pamulari hakiki baca pura di lahirannya. Kan begitu. Karena Nur Muhammad yang pertama diciptakan. Makanya semua malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Tapi sebelum jasadnya Nabi diciptakan, salawatnya itu sallallahu ala Muhammad. Makanya pemakada itu wesapa salawat ruh itu. Karena bapaknya ruh adalah Nur Muhammad. Yang itu ya rahasia. Bapaknya watak kalege, itulah yang di dunia. Maka salami bapaknya ruh supaya ruhmu bisa tajam. Esekunya lupa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.